Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Next Art. Seperti biasa di sini Next Art kembali untuk teman-teman semuanya dengan membawakan konten tutorial tentunya secara gratis. Oke guys, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan neon box. Ini khusus nih buat para pemula yang kepengen bikin neon box tapi hanya dari skala yang kecil saja. Dan nanti hasilnya akan jadi seperti ini guys. Oke, buat kalian yang masih pemula khususnya, silahkan simak saja videonya sampai habis. Check it out. Oke guys, langkah pertama yang harus kalian siapkan tentu saja di sini bahan dasarnya. Di sini saya menggunakan bahan dasar akrilik dengan ketebalan 3 mm dengan warna putih lampu, atau kalian juga bisa menggunakan putih susu. Kemudian di sini saya juga menyediakan stiker Oracle seperti ini, dan di sini sudah ada kodenya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti kita akan tempelkan di atas akrilik ini guys. Oke, sebelum kita tempelkan di sini kita siapkan. Di sini saya hanya menggunakan PVC untuk mengeringkan airnya. Kemudian di sini kita akan tempelkan, tapi sebelumnya kita akan lepaskan dulu kulit akriliknya secara berlahan-lahan seperti ini. Pastikan jangan ada sisa kulit akrilik yang masih menempel. Kemudian setelah itu kita akan potong dulu stikernya seperti ini biar sedikit lebih mudah ya ketika kita menempelkannya. Kemudian di sini kita semprotkan air sabun di atas akrilik dan di bagian stikernya. Kemudian kita tempelkan saja seperti ini guys. Jangan lupa kita ratakan atau kita serut atau kita keluarkan bagian air yang masih ada di bawah stiker. Kemudian kita tunggu sampai kering. Untuk sisa stiker yang masih ada di sampingnya kita bisa potong seperti ini saja supaya hasilnya lebih rapi tentunya. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan tunggu sampai stikernya kering. Oke, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung menuju ke proses pemotongan stiker, dan di sini saya menggunakan mesin CNC atau mesin laser untuk memotong bagian tulisannya. Oke, kita ukur dulu apakah pas dengan ukuran yang sudah dipesan. Kemudian setelah sesuai atau pas dengan ukuran pemesannya, di sini langkah selanjutnya kita akan proses pengcuttingan bagian tulisan yang ada di neon box ini guys. Oke, kemudian setelah selesai kita akan langsung menuju ke proses pemotongan bagian samping akriliknya. Kita potong seperti ini menggunakan mesin laser. Kalian bisa juga menggunakan cutter akrilik ya untuk bagian sampingnya. Oke, dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini, dan ini stikernya sudah terpotong dengan bentuk pola tulisan yang sudah kita desain. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat casing, tapi di sini kita akan lepaskan dulu kulit bagian belakangnya. Dan untuk casingnya sendiri saya menggunakan bahan PVC dengan ketebalan 5 mm saja. Oke, kita akan potong dulu dan pastikan garisan yang kalian pakai itu benar-benar lurus. Kita potong dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3,5 cm. Dan ini hasil pemotongan kita ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan mulai merakit bagian samping neon box mininya. Kita akan potong menggunakan siku seperti ini. Usahakan ketika kalian membuat neon box seperti ini atau neon box jenis apa saja termasuk huruf timbul yang menyala, pastikan di bagian sudutnya itu benar-benar siku ya. Jangan sampai ada sedikit kemiringan maksudnya, karena itu akan mengganggu penampilan atau kerapian hasil karya kalian guys. Oke, di sini kita akan tes, dan setelah siku kita bisa melanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu pembentukan casing body mini neon box-nya. Untuk lemnya sendiri saya di sini menggunakan lem Setan dengan merek Hansom ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk memberikan support kepada Next Art dengan cara like, share, dan subscribe. Apabila kalian tidak paham dengan tutorial ini, kalian bisa tinggalkan komen di bawah kolom komentar guys. Usahakan juga untuk bagian sudutnya di sini kita siku miring ya, supaya nanti hasil sambungannya lebih rapi lagi.
Kemudian kita teteskan lem dan pastikan lemnya benar-benar merekat dengan kuat di sini. Kemudian jangan lupa untuk bagian sambungannya kita rapikan menggunakan amplas supaya hasilnya lebih presisi lagi dengan bagian bodi atau bagian akrilik bagian depannya. Oke, kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya. Jadi di bagian sudutnya ini sambungannya tidak terlalu nampak karena kita potong sudut ya. Kemudian langkah selanjutnya sebelum kita melepaskan bagian stikernya, di sini kita akan membuat tutupnya dengan cara seperti ini dan kita sudah garis menggunakan pena. Kemudian kita potong dan pastikan pemotongannya harus benar-benar siku. Kita garis seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita langsung menuju ke proses penempelan list. List ini juga terbuat dari bahan PVC board dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm. Jadi untuk bagian tutupnya saya menggunakan yang 5 mm, tapi untuk bagian list pengancing bautnya saya menggunakan yang 3 mm saja. Oke, kita buat sampai benar-benar selesai dan jangan lupa pastikan tingkat kemiringannya harus benar-benar siku ya. Jangan sampai keluar atau melenceng ke depan. Karena itu nanti akan membuat tutupnya tidak rapat ketika kalian tutup ke bagian bodi neon boxnya. Oke, kita terapkan saja seperti ini, kita pasangkan. Dan untuk bagian yang masih tersisa ini kan kita tadi ada sisa di bagian sampingnya. Nah, ini ada sisa ini. Kita bisa memotongnya. Kalian kalau tidak punya mesin router, kalian bisa memotongnya menggunakan akrilik, maksudnya menggunakan cutter. Tapi sebelum kita potong di sini kita akan lepaskan dulu stikernya seperti ini. Oke, hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pemasangan lampu. Di sini saya menggunakan lampu LED strip dengan ukuran daya 220 volt. Lampu ini tanpa menggunakan adaptor atau balas. Jadi kita tinggal colokkan saja ke listrik maka lampu ini langsung saja nyala guys. Oke, kita akan tempelkan di bagian sudut listnya seperti ini atau di bagian listnya seperti ini dan pastikan nanti bautnya jangan sampai kena di bagian lampu ini guys. Oke, untuk bagian tengahnya juga akan kita pasang. Nah seperti ini supaya lampunya nggak berbayang. Kemudian kita sambung antara lampu satu ke lampu yang lainnya dan hasil sambungannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung menuju ke proses penyalaan lampu dan hasilnya seperti ini guys. Jadi nyalanya cukup terang dan walaupun tipis ini sedikit lumayan lah untuk kalian coba di rumah dan tentu saja lampunya tidak berbayang dengan trik ini guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf karena Nexart jarang upload video karena ada kesibukan yang tidak bisa Nexart tinggalkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa nantikan video yang selanjutnya dan salam Nexart.